Selanjutnya juru bicara terakhir dari fraksi Partai Demokrat yang terhormat Saudara Andi Muzakir Akil SHMH A575 untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 beserta nota keuangannya disampaikan oleh Andi Muzakir Akil SHMH nomor anggota A575. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri BPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya dalam suasana penuh syukur di pagi hari ini. Fraksi Partai Demokrat berdiri di hadapan sidang paripurna untuk menyampaikan pandangan umum atas APBN tahun 2026 beserta nota keuangannya. Pandangan ini kami sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan konstitusional, sekaligus tindak lanjut atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada tanggal 15 Agustus 2025 di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2026 akan semakin kompleks. Oleh karenanya, terkait dengan 8 agenda prioritas yang ditempatkan dalam APBN 2026, kami fraksi Partai Demokrat berpandangan agar keseluruhan program benar-benar diarahkan untuk menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat, di antaranya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ketahanan pangan, di bidang energi, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM, di bidang pertanahan serta di bidang pertahanan dan keamanan. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya, yakni kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional, sosial, serta subsidi yang tepat sasaran. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika keamanan regional yang memberikan pengaruh terhadap kondisi domestik, maka kami fraksi Demokrat mendukung pemerintah untuk melakukan penguatan aspek pertahanan demi menciptakan efek gentar secara langsung akan menguatkan posisi negara di tengah konsistensi geopolitik dan geoekonomi dunia. Dengan memperhatikan rencana yang disusun pemerintah dalam APBN 2026, fraksi Demokrat hadir untuk menyampaikan catatan-catatan penting sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4%, target yang dapat dicapai untuk menjaga daya beli rakyat. 2. Inflasi ditetapkan pada kisaran 2,5%, di mana pengendalian inflasi ke depan bukan hanya soal instrumen moneter dan fiskal, melainkan juga soal keberanian menghadirkan penegakan hukum yang konsisten, sistem distribusi yang efisien, serta kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat. 3. Nilai tukar ditetapkan pada Rp16.500 per US. Proyeksi ini cukup konservatif di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. 4. Asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $70 per barel pada 2026 merupakan pijakan fiskal yang relatif realistis. Namun kita harus tetap waspada. 5. Pemerintah menargetkan lifting minyak naik menjadi 610.000 per barel per hari pada 2026.
sedikit lebih tinggi dari target 2025 sebesar 605.000 barel. Dengan demikian, reformasi di sektor hulu migas tidak boleh ditunda karena dapat menjaga stabilitas energi dan menarik lebih banyak investasi. 6. Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah harus mempercepat program voksi dan upskilling, memberi intensif pada sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa modern, serta mempermudah transisi dari pekerjaan informasi formal ke formal hingga membuka lapangan kerja baru. 7. Fraksi Partai Demokrat mendukung arah prioritas pemerintah namun menekankan perlunya koreksi strategis, mengembalikan porsi belanja modal, memperjelas nomenklatur belanja lain-lain, dan memastikan penguatan fiskal daerah berjalan agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan catatan kritis di atas, maka fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. 1. Fraksi Demokrat menekankan bahwa belanja modal tetap perlu dijaga karena memiliki multiplier efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pencapaian lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan. 2. Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup dalam harus diantisipasi dampaknya. 3. Belanja utang yang terus meningkat di tengah target penerimaan yang ambisius menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat menilai pemerintah harus segera mendorong produktivitas di sektor real. 4. Pemerintah harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan melalui instrumen yang lebih efisien dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seperti Green Bond, Diaspora Bond, maupun skema Blend Finance. 5. Program makanan bergizi gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan. 6. Pembentukan dana antara holding investasi dan operasional BUMN yang mengelola aset negara harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Saudara pimpinan, para anggota, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kritis dan rekomendasi di atas, maka fraksi Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Ini untuk dibahas lebih lanjut. Demokrat berjuang untuk rakyat. Lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani.